Jujur gue sempat agak bete. Anjing gue harus save foto apa? Karena harusnya di rundown kalau dia masih stay ada agenda itu. Oh iya. Cuma kan ekspektasi gue ini dia datangnya cepet, rundown berubah. Maksudnya harusnya ada apa di agendanya? Ada sesi untuk ketemu sama influencer lah. Seharusnya kan ada. Besoknya, iya. Tapi karena dibikin pendek, dibikin lebih singkat. Kabar burung pokoknya. Dia jam 11 langsung cabut nih naik jet pribadi dia terus. Kemana? Pulang. Memphis langsung. Pulang, iya. Jadi dia gak sampai 24 jam terus jujur ada fansnya dari Malaysia 6 orang. Satu keluarga udah booking. Tapi besok ketemu. Gue ada pertanyaan nih buat lu nih Ko. Wih, langsung aja di awal, kita gas di awal aja langsung. Lu lebih baik ini soal brand sepatu nih. Lu lebih baik UMKM brand sepatu lokal naik di negara sendiri atau brand luar naik tapi ada imbalannya. Imbalannya pemain NBA datang ke sini karena penjualan sepatu mereka bagus di Indonesia. Lu pilih mana lu? Ayo lu. Kalau mau custom jawaban, gini, gue hati kecil pasti berharap si pemain-pemain bintang itu bisa kesini. Oke, solusinya apa? Kalau bisa memix dari dua impian gue itu, ya semoga ada sepatu lokal di Indonesia yang bisa kontrak pemain NBA jadi BA. Itu sulit memang. Cuma kalau gue boleh memilih, sepertinya dengan skema sepatu lokal di Indonesia saat ini. Ya kita compare sama Filipina deh ya. Gue sih kayaknya walaupun coaching klinik 3-4 hari sama Steph Curry atau sama Jokic, gue sih masih lebih ke situ gue. Nggak, mohon maaf, Jokic nggak mungkin coaching klinik, nggak ada waktu dia. Nggak mungkin. Kemarin ke Cina. Oh dia ke Cina ya? Jangan salah. Oh iya. Jangan salah, dia ke Cina, James Harden ke Cina, cuma nggak ke Filipina. James Harden ada lapangan sendiri di Cina sekarang. Hujan-hujan loh itu. Parah. Parah itu. Jokic sih klipnya banyak. Gue nggak lihat tuh, ada satu klip doang yang gue lihat. Kalau Harden banyak dia main belajar noncat gitu-gitu. Ya kalau Jokic langsung pulang. Ada alkohol. Oh gitu ya. Jadi ya kalau lu misalkan brand lokal, kita kan kalau di Indonesia soalnya brand lokal kan lagi naik-naiknya juga. Gue penggiat juga lu ya. Gue sih juga support hal itu pastinya. Ya. Cuma gue akuin cukup dilematis di saat lagi off season, reward dari penjualan sepatu Amerika yang cukup tinggi di Filipina itu mereka mendatangkan BA-nya seperti mereka mendatangkan Jamoran kemarin. Nah itu gue jadi berpikir kayak di hotel apa iya ya. Hal ini bikin susah mungkin pemain NBA jadi datang ke Indonesia karena ya itu nggak bisa disalahin dan bagus juga lokal produk kita lagi naik. Cuma yang harus dibayar ya pemain-pemain ini jadi semakin sulit ke Indonesia. Kalau faktanya di Manila nggak ada brand lokal Manila gitu. Gue sih ngobrol dengan 3-4 orang Foot Locker di sana. Sepatu basket ada mungkin cuma nggak naik. Nggak naik sama sekali karena sejauh mata gue memandang sepatu Nike semua sama Adidas. Itu doang deh. Itu Anta. Puma mah ada ya. Puma jarang. Puma jarang tuh ya. Jarang. Iya. Puma tuh siapa Puma aja? siapa lah Melo Ball. Iya lah Melo. Kyle Kuzma ya benar kalau nggak salah sih. Iya jarang ya tapi Nike Adidas mah menyebar. Wah. Harden lah ya kalau Adidas di mana-mana Harden. Itu gue suka banget desainnya juga sih. Iya. Jadi memang nggak ada ini ya, nggak ada brand lokal Manila di sana ya. Kecuali jersinya yang laku banget tuh jersinya Nike juga ya. Jersey Manila tuh Philippines itu. Oh Adidas sekarang. Oh Adidas sekarang. Gue ke tokonya. Oh gitu. 2,6 juta. Waduh. Laku. Iya parah lah. Dan bisa customize nama pemainnya. Oh gitu. Iya, gue nemenin Fitra tuh kemarin waktu ke mall di sana. Fitra Foot Locker ya. Fitra Foot Locker. Nggak tapi emang. Wah gue udah cerita lucu tuh. Oh ya nanti abis ini ceritainnya soal Adidas itu ya. Tapi siluet yang mereka foto tuh yang pelukan timnas itu keren ya. Maksudnya siluet timnasnya Manila tuh Filipina tuh pelukan gitu di atas jersinya gitu kan ada tuh. Fotonya gelap apa cuma muka pemain 5 pelukan gitu. Itu keren tau. Iya keren. Keren memang mereka kalau packaging basket mah udah jauh usah diraguin ya daripada sepak bolanya gitu. Iya. Cerita lucunya apa berarti? Enggak gue ini dulu dong dari
Oh iya. Cerita utama si Jamorannya dulu dong. Oh iya kita. Iya dong, kan utamanya itu. Ya dari situ Itu. dulu ya. Ya nih sudah ada Rico Speedboy balik lagi teman-teman. Dia ada bawa cerita nih soal Manila. Ini adalah cerita yang gua dan Paul Palele menantikan banget seperti apa kejadiannya. Jujur dia ngambek tuh ya aslinya di sana ya. Not in the good mood sih kalau menurut gua. Oke. Iya, jadi begini. Dia itu ada kok di posternya harusnya itu sampai di Manila di schedule itu tanggal 2, Pol. Tanggal 2 itu hari Sabtu. Ya lu tahu dong kita suka bikin event itu vendor pasti udah siap. Tanggal 2 di poster di billboard tanggal 2. Udah loading segala. Udah loading apa segala macam. Tuh tukang parkir di situ udah siap enggak sih? Ada. Tanggal 2 itu hari Sabtu. Kamis jam 3 sore Fitra miss call gue dua kali. Wah gue bilang gue habis beres syuting podcast. Gue telepon Fit. Kenapa? Dia manggil gue tuh. Misal kata dia. Lu berangkat malam ini bisa gak? Wah gue sih kalau ada agenda keluar negeri H-1 gue emang udah malamnya packing apa ya. Bisa gue. Ada apa Fit? Jadi dia gak jadi berangkat ke Tokyo. Karena Tokyo ada ancaman tsunami. Dimajuin. Nanti subuh Jamoran itu udah sampai di Filipina. Nah, kalau kita berangkat jam 12 nanti gimana? Oh, gue gas, gue bilang. Oke. Ekspektasi gue adalah ya tetap gue mau ketemu Jam sama 12 dia lah. malam. Jam 12 malam. Jadi gue punya waktu. Mau nyampe subuh gitu ibaratnya. Nyampe subuh. Gas, gue bilang gue mau videografer gue. Si Yesaya sama Daniel Wena sama Dede. Gak bisa tuh. Gak bisa, paginya ada latihan. Bener. Udah. Gue berempat sama orang Foot Locker. Iya. Namanya Ucup ada, dia the bestnya lah di situ dibawa tuh ke sana. Wah, oke nih. Jamoran terus ya gue biasa dong. Fit. Sebenarnya chance kita buat ketemu kayaknya makin gede nih. Karena yang bisa dikasih clue orang Naki sana, lo gue kasih tahu Jamoran di mana apa, lo sendiri tuh. Tapi lo gue kasih akses rahasia. Tuh lo fotonya sendiri aja. Dan gue baru tahu ternyata Foot Locker di Southeast Asia kalau gue nggak salah ya, itu yang punya MAP. Semuanya? Semua. MAP itu ya? MAP yang punya. Wah untung gue punya member. Jelas. Di situ wah petanda. Kan gue bingung ya kok untungnya apa Foot Locker berangkatin apa kita kesana kan Foot Locker. Toh juga di atas itunya ada Nike lagi gitu. Iya. Ini punya kita, aku boleh lu flexing. Oke, balik ke airport, gue bilang, wah, Jamoran nih hari Jumat nih, anjing gara-gara si gimbal gue jadi harusnya besok packing gue. Jujur gue cuma bawa 1 ransel, karena gue pikir cuma 2 malam kan udah tuh delay sejam sampai subuh. Gue nginep di Shangri-La, Hotel Timnas Amerika 2023 FIBA World Cup. Jalan Branson tidur situ tuh. Grade-nya bintang 5 diamond. Di lantai 6 itu ada lapangan basket standar FIBA. Anjing. Hotel Shangri-La. Iya. Dia bilang, kok kalau eventnya si Jamoran hujan, kita pindah ke sini. Karena ini lapangan harusnya outdoor ya soalnya. Iya. Cuaca cerah tuh. Cerah nih tapi kayaknya nih baru sampai lobi 1. Damn, kenapa Fit? Hotelnya pindah dia. Wah. Oh dianya pindah. Pindah Jamoran. Padahal itu udah hotel terbaik. Ya kalau di Bali St. Regis kali ya, itu hotelnya keren banget sih. Pindahnya ke Holiday Inn. Peninsula. Karena nggak tahu gue. Nggak tahu. Wah gue udah mulai ngamuk tuh Pol. Aduh gue bilang. Breakfast gagal tuh ya. Ide gue buat breakfast ketemu dia breakfast. Todong breakfast. By the way selama di perjalanan gue udah ngomong gini Fit. Kita check in jam 2 dong. Oh enggak kok kita udah prepare ini dari jauh-jauh hari. Jadi gue udah booking kamar 6. Angus tuh. jadi gue itu udah bisa check in tuh. Udah bisa check in tuh. Udah bisa. Soalnya gini, maksudnya di Fitra mungkin tim agensinya Foot Locker dan lain-lain. Itu kan gue taruh di story kok. Itu tuh kita technical meeting Kamis. Yang harusnya berangkat Sabtu. Dalam hati gue gini, kok lu belum beli tiket sih? Ternyata kebetulan ada bagusnya. Gue pikir karena si Jamoran ternyata Fitra ngomong, kita udah beli sih kok tiket. Bam. Tiket 4 hangus tuh. Ya karena nggak bisa kan. Nggak bisa, hotel hangus udah tuh. Jadi sampai di situ sampai di Manila jam 6 pagi.
1 jam 7 sampai hotel kita check in. Breakfast udah bisa, masuk kamar. Fit, lu tahu di otak gue dong. Event jam berapa, Fit? Jam 4 sore nih. Di mana hotel dia? Peninsula. Berangkat kita ya? Berangkat. Oke. Oh jangan nih, Peninsula nih. Emang vibe-nya kayak Palm Spring, Beverly Hills gitu. Mungkin si Jamoran mau ala-ala LA nih dalam gitu. Anjing udah bener bagus di sini. Naik gokar gue kesana, kayak naik gokar Grab. Mandi dulu tuh, jam 12. Ini belum tidur lagi ya. Di pesawat sih iya, cuma kan gue excited juga kan kayak. Iya, adrenalin. Terus gue deh anjing, fansnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Itu hotel juga bintang 5 diamond juga sih. Cuma kerenan kita dikit lah karena ada 8 basket itu baru masuk tuh udah kayak di film Home Alone yang where you going? Anjing. Coba gue bilang sama Fitra gini. Udah jajan di kafe di jajan gue. Jajan tuh roti apa biar udah diliatin tuh sini gitu. Di sebelah meja gue tim dokumentasinya Jamoran. Ini kesempatan nih. Lo taunya gimana? Oh, karena mereka lagi ngedit. Oke. Cuma kayak wah keren ya. Ngedit maksudnya kerennya apa ya? Iya, maksudnya toolsnya lengkap. Oh, laptopnya apa? Iya, apa hard disk apa semua. Oh, bawa lengkap. Keren ya. Terus sepatunya gue liat, wah boleh lo gue ini geng-geng dia nih Memphis. Kulit hitam ya. Ada kulit putih juga. Oh, ada kulit putih juga. Pokoknya kelihatan dari lu sekali first look aja udah ini anggota gengnya Jamuran gitu ya. Pakai headphone. Iya. Terus pakai durak gitu sambil makan permen karet, bilang anjing keren nih, boleh. Oke. Set. Duduk terus udah ada temennya Fitra bilang tim naik itu. Lo ceritanya jadi audiens biasa aja karena kita nggak bisa mengeluarkan permit. Lo bisa nyegat Jamoran karena dari Foot Locker tuh nggak bisa karena kita nggak etis. Jadi lo ini aja secara casual aja. Kan gue nunggu tuh. Kata Fitra setelah nunggu sejam gue harus ke venue. Oke. Karena main eventnya di lapangan itu. Lapangan Sangrila tadi. Bukan di lapangan outdoor itu ada apa? Buat event. Iya, GBC apa gitu. Oke. Kan di otak gue kok awareness di sosmednya biasa ini Jamoran loh, di mata gue tuh keren banget dia gitu. Iya. Tapi gue dia cuma sehari yang nonton rame gak sih bayangan gue. Iya, terus. Udah nih, jujur gue nunggu 2 jam sama videografer gue. Dia turun yang pada minta foto tuh udah pada nyerah pulang kayak kelamaan. Oke. Terus gue mikir yes nih. Nih chance gue nih. Ini hotel mahal, gue bilang. Gue udah jajan di sini 400.000 teh, gue bilang. Iya sama sandwich, bodo amat tuh. Turun tuh dia photoshoot dulu di bar. Di situ di kafe itu. Di depannya. Okay. Di depannya ya gue di cafe lobby di depan tuh. Waktu gue udah agak starstruck tuh. Dia sama bapaknya. Ada bapaknya? Ada, bapak itu tim Nike udah pada datang. Si Asher. Siapa? Timoran ya? Iya, Timoran. Ribut kan? Iya, Iya. Terus di depan lobby udah siap jeepney. Oke. Buat foto. Oke. Perasaan gue udah gak enak tuh Mal. Aduh. Wah, ini mereka langsung foto apa enggak? Terus security udah mulai ngeliatin gue semua. Jadi gue bilang, kayaknya ini paling mungkin nih gitu udah. Jamoran keluar. Ya udah senyum sih. Terus bodyguardnya kayak ngomong nanti later. Oke, dia tahu lah, dia kebaca lah lo gaya lo. Cuma gue kayak susah nih. Gue balik badan, gue bilang sama si videografer, udah kita tunggu dia beres photoshoot. Wah itu di luar rame Pol taunya. Rame. Di luar hotel ya? Iya. Kita langsung ke venue aja, gue bilang. Udah, tanya Fit, lu di venue udah. Kok ke venue nih? Jadi kita dikasih gelang udah. Gagal tuh gue. Dan gue tipenya gini, gue usaha semaksimal mungkin. Kalau nggak bisa gue nggak maksa. Udah gitu. Gue juga cukup tahu diri gitu. Udah, gue naik Grab ke venue. Parah ramenya gila. Gue bilang ini baru masuk akal. Jamoran cuy, iya maksud gue. Dan gue cukup beruntung. Oke lah, gue gagal foto. Gue cukup beruntung. Yang bisa dikasih akses ke lapangan tersebut, Pol, itu mungkin satu Manila kalau dipikir-pikir ya, cuma 300 orang. Oke. Dan gue diantaranya bisa di first row atau second row lah, depan media kan. Iya. Udah tuh, masuk tuh. Jujur gue sama agak bete.
gue harus save foto apa. Karena harusnya di rundown kalau dia masih stay ada agenda itu. Oh iya. Cuma kan ekspektasi gue ini dia datangnya cepet, rundown berubah. Maksudnya harusnya ada apa di agendanya? Ada sesi untuk ketemu sama influencer lah. Seharusnya kan ada. Besoknya, iya. Tapi karena dibikin pendek, dibikin lebih singkat. Kabar burung pokoknya. Dia jam 11 langsung cabut nih naik jet pribadi dia terus. Kemana? Pulang. Memphis langsung. Pulang, iya. Jadi dia gak sampai 24 jam terus jujur ada fansnya dari Malaysia 6 orang. Satu keluarga udah booking. Tapi besok ketemu. Angus juga tuh. Iya. Terus cuma gue salut banget sama Nike dan Foot Locker yang ngemas eventnya nih. Gue datang itu rame banget, banyak yang gak bisa dapet kan. Rame banget. Dia sebelumnya ke toko Nike dulu yang di pusat kota lah. Iya pasti. Iya. Pasti flagship Ke store. situ dia baru ke lapangan. Gue udah mau Fitra colek-colekan. Ini si gimbal anjing pakai Air Force One lagi. Sepatunya. jadi gini, gue pernah merasakan kesuekan itu waktu gue ngeliat Iverson di LA Streetball. Tapi Iverson udah pensiun saat itu. Bener. Iya. Jadi gue kayak lo Prime udah liat ini, gue lihat jamuran gue merinding sih. Lu keren banget sih gitu loh. Terus dia sama bapaknya turun dari mobil gitu. Langsung ke lapangan. Avanza tuh. Kali ya. Udah tuh terus ya gue udah nonton aja deh. Oke, yang kita lihat, yang kita bisa lihat ya, itu dia masuk ke lapangan terus disambut ada dancer gitu. Iya. Ya kan ada semacam dancer b-boys atau apalah. Iya. Terus dia ngelakuin apa? Karena yang kita bisa lihat di online di sosial media Cuma lumayan joget. singkat gitu kayak. Cuma joget-joget doang. Joget-joget terus dia ngedang sekali. Iya, jadi dia nonton exhibition games yang udah dipilih kayak All Star Timnas itu. Dia nggak ikut main. Gak ikut main, dia nonton tapi. Dia nonton, aduh lupa gue nama pemain Filipina yang lompatnya tinggi banget. Oke. Itu dia sampai gini-gini tuh. Oke. Oh, karena gila. Tapi gue suka gini. Yang dia lakukan di Cina kan dia ngedangnya all out. Iya benar. Iya, dia tuh ngedangnya all out walaupun cuma satu. Iya. Kayaknya sebagai bentuk nih gue nggak ngedang deh. Dia jogetnya tuh berkali-kali tuh. Iya, dan tapi menurut gue itu cukup seru karena dia beneran di bench tuh dance terus. Tas-tas pemain. Gitu. Tapi emang gue hampir tidak melihat, jadi ada momen dia menandatangani locker Nike yang sebelumnya ditandatangani oleh Sabrina. Oke. UNESCO. Iya. Itu gue tidak melihat itu banyak anak kecil dan lain-lain. Dia tidak ada sedetik pun kayak kasih tanda tangan ke yang crowd itu. Emang dia kayaknya didesain untuk udah lu jalan aja terus. Gitu. Iya. Cuma tingginya sewancoy by the way. Hah? Oh iya tingginya jadi jamuran 188. Jadi gue kayak gue ya lepas dari gue nggak bisa foto bareng. Ya setinggi begini lo ngacak-ngacak NBA gila sih. Itu sih gue tuh badannya kurus gitu. Iya. Jadi gue terhipnotis tuh. Sama itu dan itu di luar lapangan banyak banget yang nunggu. Apa namanya? Dia di situ cuma berdurasi 2 jam. Jadi yang dia slam dunk itu pas dia datang doang, pas datang sambut crowd terus dia slam dunk two hand gitu kan. Dia nitip satu pas lagi exhibition, dia nitip satu sama pemain kulit hitamnya, dikasih kode nanti lo lagi fast break, gue dari samping. Ada itu satu. Eliup satu. Eliup satu, dia ngedang satu. Yang dia Eliup maksudnya dia yang lempar. Enggak, dia yang ngedang. Oh, dia yang ngedang. Oh iya. Oke. Ada nih. Oh ada, ntar kasih ke Ken tuh videonya. Oh jadi ada kayak gitu ya, dikodein ya. Jadi tiba-tiba dari bench gitu, kayak Carmelo Anthony mau nge-shoot nggak jadi itu ya. Benar. Oh. Itu ada lah aksinya. Tapi main mah kagak. Oke. Oh itu tuh dari itu ya. Oke, gue nggak paham tapi soalnya. nanti dikirim tuh ya. Ntar dimintain ya. Dimintain ke itu ya. Oh aja. Tapi mah ini nggak ada, mainnya nggak ada. Main nggak ada. Oh dia nggak ada main sama sekali. Jadi joget aja udah di lapangan itu. Joget sama nontonin tos-tos. Udah begitu aja kerjanya. Sama lempar jersey. Jersey aslinya dia. Jersey asli dia yang ditandatangan. Manajernya beda sama J. Cole. Mirip gila manajernya. Cuma itu gue yakin sih jujur dia ngajak tetangga-tetangganya tuh. Kayak hood banget temen-temen. Iya teman-temannya kayak penting. Jadi digini ngobrol, masa kasih lihat handphone apa ya, anak nongkrong banget sih. Iya. Cuma anyway balik lagi gue impress sama animo basket Filipina yang gue jujur literally gini.
Nih Jamoran di Indonesia nggak bakal seramai ini. Oh iya Gitu pasti. deh. Iya, itu, iya, iya. itu jadi point of view gue sama. Oke mungkin ramenya sama, cuma mereka beneran kayaknya 40%-nya punya jersinya, walaupun mungkin sebagian palsu ya. Terus outfitnya hip hop gitu, baggy. Hype banget lah, Iya. dapat lah. Streetnya dapat banget lapangannya. Gitu loh. Jadi gue cukup compare sama ini karena banyak yang komen kok dia nggak ke Indonesia sih. Ya gue langsung jawab gitu dalam hati. Responnya belum tentu Tunggu kok, ini. sorry gue cut. Iya. Kalau seandainya lo ingat kan zaman LA Streetball, mereka bawanya siapa? Dennis Rodman, Allen Iverson. Ini kalau kita ngomong NBA doang ya, Iya. di luar streetball names. Itu rame kan? Maksudnya ramenya gue bisa bandingin lah crowdnya. Gue nggak di situ ya yang di Iya. Filipina. Tapi bisa dibilang karena LA Streetball udah pinter untuk membuat acara yang jadinya crowdnya udah seramai itu. Betul. Jadi hype-nya udah ada. Iya. Jadi tidak tutup kemungkinan seandainya eventnya dibikin keren, misalnya dibikin weekend turnamen gitu. Terus nanti grand finalnya antara dua tim ini, tapi nanti ada eksibisi yang memunculkan salah satu pemain NBA. Bisa dibilang crowd kita bisa lah, karena itu udah terbukti 10-15 tahun yang lalu pun kita bisa ngumpulin crowd kayak gitu. Apalagi dengan pemain yang masih aktif. Iya. Jadi sebenarnya bukan, masalahnya tuh gini, kalau seandainya mereka dibawa dan untuk appearance doang, Kemal aja tadi nanya kan, oh jadi dia nggak main tuh, dia cuma joget-joget doang. Ya maksud gue kalau di LA Streetball kan mereka sempat main juga, walaupun nggak all out lah. Dennis Rodman pun dikit-dikit gitu tipis-tipis tapi main. Menurut gue sih kalau dari crowd mungkin bisa, tapi cara dirangkumnya harus bener nggak sih? Gini, mungkin bisa, tapi excitementnya beda. Gitu. Iya, feeling gua. Lo nggak ngerasa kayak waktu zaman itu kayak wah orang ngeliat Yang kayak Iverson, Allen Iverson. Dennis Rodman. Kita jangan lupa Paul, di saat itu ada 8 kota finalis. Iya. Iya benar. 30-40%-nya mungkin emang mau nonton temennya doang juga. Oke. Bisa jadi di LA Streetball nih gue bahas nih. Iya. Terus ada B-Boy Battle. Oke. Di situ. Jadi menurut gue mungkin yang mau ngeliat Iverson beneran mungkin 40% mungkin. Oke. Begitu. Feeling gue, tapi gue gak tahu ya, atau 50% gitu loh. Oke. Tapi udah hype anyway karena udah Iya. di situ untuk acara final. Tapi kalau gue jadi orang Nike, gue akan menarik pertanyaannya seperti ini. Ini sekuat apa ada Jamoran di situ? Lu bisa berapa orang di situ? Gak usah dipapain deh. Personanya doang, profil doang. Dia berdiri di sini berapa orang? Kemarin tuh sama di luar pagar 1.000 ada. Oke. Beneran kayak Rucker Park, Paul pada ke atas skates. Oke. Dan semua penampilannya hip hop tadi yang lu bilang gitu ya, pakai Iya. jamuran gitu-gitu ya. Jadi kalau menurut gue mungkin bisa sama ramenya iya, tapi agak flat aja kali ya kayak. Oke. Musuh lu itu mana? Datang nggak yang one on one? Beda kota dia. Oh nggak datang dia? Jujur gak diundang. Dia malah bilang, dia gak diundang. Sumpah. Kenapa tuh? Itu politik tuh. Politik. Ada politiknya, ada rumor, ada ini nih gosip seru di belakang kita tuh. Gak tahu itu. Oh, nggak datang tuh ya? Pokoknya gue jujur ngerasa bersalah sih tuh. Kan dia Lu message dia lagi ya? Dia yang message gue, lu di hotel jam berapa gitu. Lu gak kesini ya? Gue bilang, gue gak diundang. Oh, makanya jadi member MAP bilang. Ya gitu. Iya. Oh gitu. Tapi lu kan tadi lu bilang lu starstruck banget ngeliat Jamoran ya. Lu sejauh ini yang starstruck banget ngeliat pemain NBA baru dia yang banget selain Iverson, Dennis Rodman juga. Iverson ada part pecah. Saat itu era BlackBerry, bener ya? Iya. Iya. Sama lah, gue tuh juga suka hunting sama penyelenggara. Mbak, kalau gue mau ketemu dia di mana siapa? Cuma gue lumayan paling males kalau nunggu depan lobby lah, karena bisa ditungguin orang gitu. Iya. Iverson waktu itu gini, udah gue datang press conference aja di STC. Oh, STC Senayan. Lu pernah main basket di STC kan? Kan Pernah. liftnya cuma satu, Iya benar. yang dari parkiran. Iya itu dong. Gue selif sama dia. Anjing. Orang kan gak bisa selfie BlackBerry. Iya. Itu gue kan STC lantai 9 sampai 6 ya basket. Iya, Lupa. 7-9 Iya. ya antara itu. Gemeter juga. Anjing. Coba gue kayak mikir kok nggak ada handphone. Aduh gimana ya gue. Satu lift gue sama bodyguard sama manajernya. Berempat tuh gue. Berempat dong. Berempat, iya mereka bertiga. Lu bukannya di finalnya main bareng? Gue nggak main karena gue grand finalis. Yang main sama dia tuh selebriti sama All legend. Star, iya. Insya sama Bayu yang main. Gue city selection, gak boleh. Tapi kok lu bisa berempat dong di lift itu? Kan Iya, dia lagi nggak datang ke sengaja. press conference ya. Datang Iya ke berarti hoki banget. Hoki, Lu pas hoki. sendirian Hoki. masuk dia. Wah anjing itu starstruck. Nah Jamoran sama Allen Iverson tinggian siapa? Tinggian Jamoran dong pasti dong. Enggak. Jamoran. Iya secara iya dikit. Jamoran Kalau dikit. sewancoy kan Iverson pasti lebih rendah dari dia. Iya, Jamoran dikit. Cuma lu deg-degan tuh kok ya.
Iya. Lu percaya nggak percaya kok kalau lu nanti semoga NBA Indonesia dengerin ya. Kalau kita bertiga berangkat NBA All Star, jangankan ini tos lu bisa kok. Ya gue sih karena kita dikasih akses ke press con langsung di sampingnya Tatum langsung. Iya, gue kayak gitu-gitu ya, gue liat si Anovi dan lain-lain. Iya. Cuma menurut gue FIBA World Cup 2023 kemarin menurut gue tuh udah 50% nih sih Mal. Itu ya chance yang Oh iya, Ya, maksudnya FIBA World Cup ya. Secara vibe itu ada Spanyol, Iya. ada Kanada. Iya. Jadi gue ngerasa ya udah kebayang sih. Iya. Lu SGA aja enggak starstruck ya ketemu SGA. Enggak. Cuma gue tetap Semangat. itu, iya. Iya, kalau kita berangkat bertiga NBA Indonesia, wah itu enak banget loh. Kita benar-benar jamuran pasti nggak serame pressconnya siapa ya? Ya mungkin pressconnya Luka Doncic, Luka lebih rame lah media-media. Biasa jamuran agak renggang nih, Zion yang kayak gitu-gitu renggang. Bisa benar-benar sampingan ngobrol. Iya, Bener-bener tahu. bisa gitu. Gue mau ngomong gini ke Fitra. Ini nggak apa-apa nih. Silakan buat pancingan dan kalau kita bisa bertiga jalan, alhamdulillah juga. Alhamdulillah ya. Jadi cukup banyak yang menunggu gue foto sama jamuran. Oke. Termasuk Vap, orang dia kan posting podcast kita menunggu. Apakah gue lebih anjing sih gue coba. Tapi di sisi lain gue baru dapat kabar jamuran beneran pulang tuh subuhnya. Iya. Alias dia posting di story. 58 hours flight both udah nyampe sih anjing. Udah lagi transit di mana gitu. Oke. Jetnya. Yang kita waktu itu Rico kirim voice note ke kita kan, kasih sedikit cerita setelah eventnya selesai. Iya. Salah satu yang lu bilang dia ada sedikit, makanya lu nanya kan dia ada BT-nya. Iya. BT-nya dari sisi apanya sih? Karena gua nggak so far belum denger so far ada sesuatu kalau yang dugaan kita tuh karena Jepang nggak jadi, kayaknya tuh dia kayak nggak mood ya, mungkin ada Rockstar juga. Udah dia balik cepet aja. Bukannya lebih justru energi dia belum kekuras gitu kan, dia jadinya dikurangin satu stop kan, jadi langsung ke Filipina. Itu kita juga nggak ngerti. Foot Locker Manila juga nggak ngerti. Cuma ya sekarang gini deh, lo kan ngelihat ada Slam Filipina, lo nggak ada lihat dia di interview satu orang yang intimate siapapun, nggak ada. Nggak mau dia maunya monolog aja udah gini. Gitu. Nah menurut di situ kalau di Cina dia lebih santai. Pasti ada something else sih. Itu dia. Hal lain, hal kecil yang gak ada hubungan sama ini sama sekali. Kalau gue curiga di part dia pakai Air Force tuh, itu kayaknya bentuk gestur kayak. Iya, lagi gak happy. Oke. Di Cina orang minum labosnya si LeBron. Iya. This is LeBron. This is for you. Bandel banget. Gila. Bagus. Enggak, tapi lu boleh ceritain gak sih yang mulutnya bau itu terus tuh? Boleh diceritain gak? Iya, jadi kan dia keluar dari bar ada nih bodyguard, terus seorang Nike gitu. Ya udah gue kayak nguping tuh mulutnya botek gila banget. Tapi gue nggak bisa klaim itu dari dia ya. Tapi tim-timnya alkohol. Oke. Bapaknya enggak pegang gelas ini di lobi. Segini air putih. Yang kayak konyak-konyak gitu. Kayak enggak gin tonic, kayaknya putih-putih. Iya, gin tonic ya. Iya. Oh gitu. Jadi emang bau tequila itu terus ya mulutnya. Iya, dia sans banget sih. Kayaknya udah mengincar Hibiki. Wah, enggak jadi di Tokyo nih. Tokyo. Yang gue curious juga tentang hotel pindah itu juga apakah karena kadang-kadang tim itu suka ngegocek. Jadi gini, mereka kadang-kadang tahu, oke, walaupun lo yang bawa kita ke situ, lo pasti kasih tahu saudara lo kasih tahu temennya, ini. Jadi kadang-kadang mereka ngegocek sebelum nyampe. Ini sering terjadi juga, mau itu musisi ataupun atlet, ganti hotel last minute gitu. Itu supaya mereka nggak terlalu diganggu. Tapi dengan melakukan itu aja udah menunjukkan seberapa friendly mereka untuk friendly untuk niat atau ditemuin banyak orang atau enggak ya kan. Misalnya Kobe nggak ganti hotel tapi dia dilindunginya sih gila-gilaan gitu, jadi untouchable juga kan. Dengan lo cerita kayak dia nggak ada satupun yang ditandatangan atau foto, itu karena kalau udah dibuka jalan buat satu yang ya 1.000 orang sih yang bakal minta foto atau tanda tangan, jadi itu susah gitu. Yang bisa minta foto tuh kalau gue lihat yang badannya ada tato dia, dipanggil sama dia tuh. Oh gitu? Iya. Yang itu yang dipanggil berat sih. Di sini tato. Berat sih. Lo tau gak saking gue gak excitednya ya. Di Shangri-La itu ada siapa? Isaiah Joe Okesi ya? Oh iya. Lagi ke situ. Gue tertarik. Gak mau. Si Fitra bilang, kok kita di hotel yang sama nih, lu aja. Dia ngapain? Ada beda event? Dipanggil sama NBA Filipina buat talk show. Gue gak mau.
Lu aja males lah. Oke sih lagi Fitra kan? Jujur tier 3 lah di mata gua. Iya. Iya dong Aisejo ya. Iya. Oke. Shoot-shootan loh di Di lapangan itu, di lapangan itu. Gue gak mau. Udah lah. Jamoran pulang. Oh, gue melanjutkan tadi nih, yang topik tadi. Kan orang pada, bang lu gak jadi foto apa segala macam. Oh iya. Oh iya itu udah pulang apa? Jujur gue gak bisa mention. Ada 2 sponsor mention gue gini. Gak apa-apa mereka. Kok lu gak jadi sponsor terus, lu gak jadi foto terus gue jelaskan. Mereka WhatsApp, ada yang serius. 1. Lu gue berangkatin aja ke Amerika. Bilang sama Nike sama Foot Locker, kasih akses aja coba. Lu gue berangkatin, lu mau ketemu siapa? Sumpah. Ini orangnya gue kenal nggak? Yang berangkatin ke Amerika? Lu pasti tahu. Bukan. Brand. Oh brand. Oh gue kira. Dan gue kenal. Okay. Dan brand ini udah sponsorin gue ke Filipina sama ke Jepang. Oh gitu. Udah gitu ya. Terus abis itu apa? Ya gue bilang ke Fitra, Fit. Bisa nggak? Gue misal Jamoran, gue ke Memphis aja. Duit gue. Lu kasih akses aja 10-minute interview. Duit gua, nanti Foot Locker juga dapat kredit. Gitu. Iya sulit sih. Ya kalau lo mau berangkat ke Amerika sih nggak usah Jamoran sih. Iya, pilih aja maunya siapa. Iya, kalau ke Amerika, in case susah aksesnya kan terbukti dia datang ke Filipina aja. Cuma gue lihat sebenarnya Jamoran kenapa menarik, satu udah terlanjur ada storyline-nya. Iya. Sama menurut gue ya Nike kan dia nggak segede LeBron. Iya. Ya, masih mungkin ya tapi gue nggak tahu. Tapi kok pemain NBA kan mungkin kalau Jamoran agak sulit karena masih star syndrome lah dalam tanda kutip ya. Kalau lu bilang, kan lu tadi bilang kasih akses saja siapapun masuk ke Jamoran. Lu kalau minta akses ke Luka Doncic atau Giannis dikasih kok. Karena mereka baik, beneran baik. Gue di situ di lobby akhirnya gue berpikir sama Fitra. Oke. Kok lu kalau minta ngebet 3 pemain prioritas foto sama siapa? Akhirnya ada di benak gue. Giannis. Bukan. Siapa ya? Jamoran. Oke. Kyrie, James Harden. Gue sih Kyrie tadi gue bilang kalau lo ke Amerika mending gue sih mau ketemunya Kyrie sih. Iya. Masalahnya gue udah ketemu. Sebenarnya masih cukup mungkin karena Kyrie Anta. Dan Anta bisa bawa ke. Masa gue Andovi udah ketemu. Aku Andovi malah kalau Andovi udah sampai NBA care sama Klay Thompson sama Draymond Green malah. Udah gitu. Tapi memang itu sih apa seingat gua kayak Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo tuh mau kayak gitu-gitu dia mau. Dia memang orangnya mau aja gitu kayak baik. Ya, bukan keinginan mereka sih. Lo ngomongin di dalam di presscon ada sebagian yang lebih friendly, ada yang enggak. Tapi kalau hal kayak gini kan banyak red tape-nya lah, banyak. Tapi anyway biar gimana gue bersyukur sih Paul Mal karena seperti gue bilang di lapangan itu cuma 300 orang loh. Iya. Satu Manila. Di lapangan banyak banget di luar yang nggak bisa masuk. Bahkan kalau gue tidak salah ngelihat ada beberapa pemain pro PBA itu nggak bisa masuk Paul. Oh. Gitu dan gue jujur aja ya terima kasih kepada Foot Locker gue ada fee profesional juga, liburan gratis gitu loh. Jadi, itu lapangan Manila yang outdoor itu emang lapangan bagus kok. Nike punya. Oh gitu. 2 lapangan. Emang bagus banget. Sabrina dibawa ke situ. Bawahnya black top gitu kayak aspal tapi yang agak lembut, jelek, keren. Si Yesaya Wenas gitu nggak ketemu dong. Besoknya nggak ke acaranya dong. Enggak. Tapi mereka kan kalian main di lapangan yang itu kan yang di hotel itu. Di hotel kita sparring. Ketemu Aisejo. Udah pulang. Udah pulang. Ajak sparring. Ikut yuk. Dia lagi makan ketoprak kali itu. Jujur ada knowledge tentang karyawan NBA Filipina perlu dipertanyakan. Oh apa itu? Kita kan ke NBA Store di Mall of Asia apa? Oke. Ya pasti mungkin pernah kesana lah. Iya gue kesana. NBA Store nih lengkap nih ada jersey pemain-pemain tier 2, tier 3 kan. Tier 2, tier 3. Dia mau di custom tuh. Mau custom Jidap. Oke. Siapa nih? Jedab si Fitra. Oh Fitra. Oke. Gue mau custom dong kaos polos Jedab gitu. Oke. Udah nunggu nggak sampai 1,5 jam lah. Sejam apa? Itu yang nyablon salah nyablon. Siapa yang pemainnya J juga yang keturunan Filipin? Oh, jadi dia pikir tuh bukan Jalen Green Filipin. Bukan pemain Filipin. Ada OKC juga. Oh di OKC siapa ya? Depannya J juga. Aduh gua salah itu ditegur langsung sama bosnya. Sama manajernya. Tapi namanya mirip kan? Nah, namanya mirip depannya sama-sama J. Kalau nggak salah 18 16 apa? J Will kan satu J Will satu J Dub. Bener gak? Sorry ya kalau salah. Iya, gue lupa. Iya, pokoknya ada J juga. Iya, emang sama. Makanya julukan dia J-Dub biar nggak ketuker. Iya, sama si J Will ini. Nah itu kan di sablon itu 1,5 juta apa ya? Yang si karyawannya harus nanggung itu.
Dimarahin nih Ya, depan kasihan. kita. Salah nih, salah. Kita udah nunggu tuh. Jersey bukan jersey. Jersey. Damn. Jersinya polos. Iya, iya. Oke sih yang orange. Hmm. Dia itu salah. Nomornya dong yang salah. Kalian last name-nya Williams juga kan? Iya nomornya salah. Nomornya yang Iya salah. nomornya salah. Ya berarti pengetahuan dia sebenarnya not bad sih, cuman salah pilih. Nah, setahu gue kalau lu ambil huruf awalnya doang J, coba Google deh. Coba lu Google deh. Coba deh. Ada tuh di handphone gue J- dicas tuh. Coba. Coba. Williams kan? Iya coba. sama. Soalnya kita cukup gregetan karena gue denger si Fitra tuh bilangnya Jedab. udah 3-4 kali. bukan yang itu, ditunjukin ini. Oh. He's a Filipino heritage player. No, not that one. Nah, dia udah dibilangin soalnya. Udah dibilangin. Iya. NBA Store. Lu belanja apa di NBA Store? Enggak ada belanja. Tier 2, tier 3 nih enggak ada. Enggak. Tapi jersey gila-gila sih Mal. Iya. Hardwood Classic Jordan All Star Gue kenapa nggak nemu ya? 7 juta. Ya, itu enggak. Ya, intinya. Kalau aja enggak ketemu. Kalau enggak lu lihat rosternya aja. Iya. Iya, PR banget terus. Apa dia udah nggak udah nggak ada? Iya, Ya, intinya gitulah. Tapi itu ya, lu berarti Jalen Williams sama Jalen Williams. Iya, Jalen. Pakai Y ya berarti ya. Iya, gue pikir jadi Jalen satu nomor 8, satu nomor 6. Emang mirip sih. Iya. Salah tanya nih Fitra apa sih? Mukanya mirip. Enggak kan? Enggak begitu kan? Beda jauh tapi kan? nama Jalen sama Jalen. Oh, masalah kalau lu ngomong sebentar doang kayak cepet kayak hey Jalen. Lu nggak tahu lagi ngomong yang mana Jalen atau Jalen. Iya. Tapi Jedab kan panggilannya. Iya. Berarti lu apa pengalaman berharganya apa kok yang kalau lu simpulkan soal Jamoran dan Manila ini? Iya bedanya gue dengan keberangkatan gue sebelumnya kan itu 99% gue street ball. Ya. Makanya di hood, nongkrong di situ. Ya ini akhirnya gue ke pusat kota, SCBD-nya lah. Oke. Ibaratnya emang ya gue ke Jordan Store yang 3 lantai. Oh, iya tahu itu. Iya kan? Iya, jadi gue kayak yang ada muralnya tuh. Ya. Jadi gue akhirnya diperlihatkan secara gamblang yaitu gue ke jersey store-nya Filipina timnas yang sekarang sama Adidas. Bahwa memang negara Filipina itu berbagai kelas dari A sampai C itu cinta banget sama basket sih. Oke. Nah itu Jamoran udah pulang. Mereka bikin party tuh Paul. Di depan Nike Store. Kayaknya gue posting deh di story deh. Yang mereka ada hoop bus di bus gitu. Oke. Rame. Rame. Gue bilang nih kayak di Jakarta sih udah gak ada yang ikut nih gue bilang nih. Udah pulang. Ada gitu. DJ gitu. Ada games apa ya. Jadi. Iya. Soalnya kalau di Jakarta udah dimintain duit sama LMKN tiba-tiba. Iya, Pokoknya gue selama di sana gue berpikir seperti ini. Menjawab juga para followers. Mungkin gak nih kita kedatangan pemain NBA tapi masih prime. Ya itu saya itu. Iya. Penjualan sel sepatu itu gitu. Iya. Secinta itu sama basket sampai maksa orang pakai jersinya yang ada keturunan Filipina gitu. Seorang nggak mau. Kalau dipikir-pikir. Kalau dipikir-pikir ya. Oke gini deh. Iya. Jamoran lo hitungannya tier 1 atau tier 2? Karena tier 1 jelas kayak LeBron, Steph, Giannis. Iya, lu tier berapa menurut Lo tier lu? berapa Jamoran? Gue tier 2. Ya tier 2. Tier 2. Tapi tier 2-nya buat gue keren banget. Top tier lah. Top iya. buat tier 2. Setuju kan, B tapi? lah. Iya dia bukan tier A lah. Kalau A kan yang legenda-legenda lah. Yang Hall of Famer jelas gitu. Oke, Austin Reeves tier berapa? 4. 4 gue 4. 4. 3 aja enggak? Enggak, padahal dia harusnya 3 FIBA udah gawat 3 FIBA loh. Kalau gua, Austin sorry Reeves ya. 4. Third best player di Lakers setuju nggak? Di bawah LeBron sama Doncic. Setuju sih gue kalau Ya, itu itu iya. Austin Reeves ya. Itu Tapi ya. kalau di antara semua pemain USA yang lain dia tier 4 menurut gue. Oke. Ya dia Trey Setuju Young kan? masih Trey Young, iya menarik, masih Trey Young, masih Trey Young gua. Masih Trey yang gue. Iya kalau gua tier 3-nya. Trey Young nggak tier 2 buat lo? Enggak, gua masih tier 3 kalau Trey Young sih. Oke. Enggak. Kalau lu Trey Young tier berapa? 3. Tier 3 kan? Iya. Nah tapi kalau ini ngomongin soal tadi Starstruck dikit ya. Misalkan let's say kita berangkat ke NBA Indonesia, ke All Star Weekend misalkan Oke, gitu. oke. Biasanya di All Star Weekend tuh kita entah sama video atau NBA Indonesia dikasih akses ID card datang ke press con-nya pemain NBA yang dimana udah nggak ada jarak kita sama pemain NBA, benar-benar depan kita lah gitu. Nah cuma masalahnya adalah biasanya kita disuruh milih karena mereka semua press con barengan kan. Bisa Paul George di sana mulai, James Harden udah mulai. Dari lu Deko, berarti kalau misalkan lu NBA All Star, waktunya terbatas. Yang lu kejar siapa dulu awal? Karena ada LeBron di situ pasti, ada Steph di situ, ada KD. Semuanya ada lah. Nah, kalau gua dulu waktu NBA All Star, gua nggak mau ngejar yang LeBron ini karena rame banget, semua orang ngumpul. Jadi gua ngejar yang sepi, yang penting bisa ngobrol langsung. PG misalkan, kayak Russell Westbrook, lu bisa langsung ngomong gitu, langsung depannya dia. Even Kevin Durant gitu. Nah, kalau lu
semuanya barengan nih NBA All Star di satu tempat yang sama. Even Kemba Walker aja gue difotoin sama Rocky Padilla kan. Lu ngejar siapa dulu? Kyrie. Oh kan Kyrie biasanya nggak masuk NBA All Star. Iya lagi cedera sih ya. Iya. Lu ngejar siapa dulu? Lu ngejar yang rame emang gue penting LeBron dulu deh. Amanin LeBron bodo amat deh. Enggak gitu Oh ya. Steph Curry lah. Steph dulu berarti lu Iyalah. pertama walaupun ngantri media lu Steph dulu ya. Lu kalau ketemu Steph starstruck tuh ya pasti ya. Pasti. Kayak gue udah pernah sih di lobby hotel tapi. Iya. Oh, lu Foto gak? nggak mungkin nggak bisa lah. Tapi dia depan gua cuma ya udah chaos aja dia cuma dada tanda tangan yang dia dapat aja. Iya, Tapi depan gua Steph depan gua. Iyalah Steph gue. Steph ya. Ya, lu siapa Paul? Iya, lu yang lu Wah, kejar. tertarik sih ke press con kayak gitu. Tapi lu nggak ada Gila-gilaan kayak di starstruck. pasar gitu. Lu nggak ada starstruck sama sekali Itu sama pemain salah NBA. satu SOW tapi Kan Paul. kita udah pernah. Ya iya makanya kalau emang harus gitu Iya, kan. harus. Iya. Ya. Gue juga gak tertarik. Ya kan juga kita males udah sih. pernah bahas ini juga. Gue nggak ada ketertarikan atau keinginan untuk ketemu Iya, bener. pemain juga. Tapi kalau starstruck lu That's just me. untuk pemain NBA yang sekarang yang lu kayak Ya tadi Kyrie kan gue udah bilang tadi dari awalnya kalau Kyrie udah aja ya. berangkat sih Kyrie. Tapi kalau emang Iya. karena harus real dan dia cedera siapa ya? Wemby sih. Gue nggak mau kejar orang Amerika karena gue pernah bahas ini juga. Rata-rata musisi atau atlet gitu yang dari Amerika banget gitu, bukan Kanada atau Eropa. Iya. Lebih ada unsur kayak gue superstar banget. Jadi gue tuh kalau gue harap di press con, gue bukan mau foto bareng gitu. Gue pengen nanya sesuatu yang mungkin mereka jarang dengar lah, pertanyaan yang beda lah, nggak usah standar banget gitu. How do you feel at All Star Weekend? Enggak kayak gitu. Kayak lo lah kadang-kadang mikir yang off the apa ini banget lah, Iya. yang beda pertanyaannya. Iya. Ya gue ngerasa mungkin pemain non Amerika sih yang mungkin bisa dapat jawaban yang lebih open, lebih terbuka gitu. Wemby sih kayaknya Menarik oke ya. Kayak dia kayak lebih humble. Gue akan kejar orang yang akan menganggap gue nangkepin pertanyaan gue, bukan cuman yang Dan yang lu kita bilang tadi soal Giannis Luka Doncic menariknya pemain Eropa semua yang baik sama kita. ya Sama Luka influencer. Luka boleh lah. Oh gue abis Steph Baik. gue Jokic gue. Oh ya baik pasti mau itu. Baik itu. Walaupun flat aja kalau di Iya, gue bingung gue tadinya mau bilang Jokic, tapi gue bingung mau nanya dia apa yang bisa membuat dia terstimulasi dengan pertanyaannya gitu. Tanya tentang kudanya paling ya. Kalau lu ketemu Kyrie berarti lu nanya apa? Kan dikasih pasti kesempatan satu pertanyaan doang kan. Hey Kyrie. Nggak ada hubungan sama basket sih. Apa yang lu tanya? Ya mungkin gue kalau Kyrie banyak sih, gue perlu one on one sih sama Kyrie. Oke. Dia kan orangnya sering dihujat karena pemikiran dia. Dunia flat ya. Emang flat earth, luas ya. lah. Gue pengen ini aja, pick his brain aja sih, pengen tahu apa sih yang di belakang pikiran dia. Mungkin pertanyaan terhadap keputusan dia untuk bersama Anta. Kenapa dia memilih untuk bersama Anta di mana sepatu dia salah satu yang terbaik penjualannya di Nike at that time. Iya. Gak tahu dia akan kasih jawaban jujur nggak, tapi gue yakin antara semua pemain yang Amerika salah satu yang bisa jujur sih dia sih. Kyrie ya. Kayak cuek Tapi aja sih kayaknya jawabnya. pertanyaan itu udah umum dah buat dia ya. Iya, gue belum nembak gue sekarang. Gue akan kalau gue akan ketemu Kyrie, gue akan 2 hari sih mikirin pertanyaannya. Iya nggak langsung sekarang juga. Iya. Kalau lu apa kok? Kalau lu kan tadi lu pertama prioritas lu tadi siapa? Steph kan. Berarti kalau lu mau ketemu Steph, kira-kira gambaran lu mau nanya apa? Anjing apa ya? Iya, maksudnya nanya apa lu? Maksudnya setelah pensiun mau ngapain gitu? Kan itu bisa kejadian loh. Maksudnya sama ini kok NBA denger lah, jangan gitu kok. Yang fun-fun aja nggak bisa Iya, serius. soalnya kita tuh podcast kita ini secara nggak langsung kadang-kadang cenayang juga gitu. Kita ngomong, gue pengen nongkrong sama Jamoran, tiba-tiba lu ketemu Jamoran gitu. Tiba-tiba Nggak. ada, ya itu bisa aja NBA nonton tiba-tiba kita berangkat, makanya persiapan gini, aja. gue tahu ada ringan. Iya. Who's a better player in golf? You or Michael Jordan? Lu jago juga lo. Kan pasti dia ketawa tuh. Oh, nanyanya itu. Iya. Siapa? Steph. Ya Steph. Satu-satunya orang yang bisa interview Jordan di lapangan golf, Iya. dia. Ada. Ada. Jordannya mau. Iya, Jordannya mau. Oh, iya. Iya. Itu aja itu kan ringan. Iya. Tapi bisa viral tuh. Iya, bisa lu. Itu kan ringan. Iya, bisa viral tuh ya. Kalau soal basket ya Jordan mentok lah, satu press conference juga ngapain lu nanya siapa GOAT. Tapi kalau di golf tuh masih bisa. Mungkin itu mungkin. Iya, bisa jadi. Siapa tahu NBA Indonesia kalau kalian dengar karena kita kenal sama orang-orangnya yang kemarin datang nobar kan. Iya. Ya itu, tapi itu masih Beberapa resign. Iya jujur. Gak tahu. Tapi gue kalau ketemu Kyrie di Blok M dan berjarak 2 meter dia dengan bodyguard, lain gue teriak Apa? Free Palestine. Wih.
Jelas ada, dia ada bendera Free Palestine, dia samperin tuh tanda tangan. Nah itu bagus tuh Paul, Free Palestine. Cuma gue nggak berani itu di NBA. Sebenarnya dari gue nggak berani ngomong gitu di sini. Gue tahu diri kalau di NBA gue dibayarin mereka kan. Gue nggak mungkin ngomongin itu di Palestine nggak mungkin. press Iya kan, conference. iya di press conference gue juga, gue tahu diri lah maksudnya karena dibayarin kan. Cuma kalau ketemu di jalan, Iya. Banyak lah yang tentang hal-hal kayak gitu yang bisa ditanya tapi nggak di press conference. Free Palestine, Flat Earth gitu nggak berani lu nanya ya press con. Dia tentang pendapat dia tentang apropriasi, misappropriation kan dia ini kan background dia kan sebenarnya dia lebih relate ke American Native Americans kan. Iya. Dan ya banyak hal-hal kayak gitu yang sebenarnya kalau outside of NBA yang gue pengen banget nanya tapi ya nggak bisa dari konteks NBA. Iya gitu ya nanti semoga ini. Itu Dwight Howard lu lihat nggak highlight di Big Three-nya? Banyak yang nanya, don't tell me that there's not one team dari 30 tim di NBA yang nggak akan membutuhkan Dwight Howard. servisnya, jasanya Dwight Howard. Terus kasih lihat highlightnya di Big Three masih jago banget gitu. masih gila ya? Dia kan bukan out karena skillnya, dia out karena dia ngomong. Iya ngomong Iya. masalah itu ya. Iya bener bahaya sih. Tapi emang gitu nanti kita lihat aja apakah bisa NBA All Star. NBA All Star tuh tahun depan tuh di mana ya? Abis Indiana. pokoknya selalu Februari. Nah kita bulan puasa tuh mal. Iya. Coba Ken NBA All Star 2026 di mana Ken? Biasanya gue kalau lihat dari kotanya, nah ini potensi pitching ada dari situ. Iya. Dari situ potensi pitching. Feeling gue kotanya big market coba kalau Gue gua lupa salah soalnya ingat. Indiana Big kan market. kemarin kan Indiana Iya. kan. Iya. Gue kalau ke Indiana foto Caitlin Clark nomor 1 tuh gue kejar itu pas itu Caitlin Clark tuh. Big market kalau nggak salah. Coba. Iya coba NBA All Star 2026 di mana? Di San Francisco bisa. Iya SF. Iya itu Steph Curry bisa. kan? Enggak dia All Star 2025 ini. Bar. Enggak bentar. NBA All Star 2026 coba ya kita lihat ya. Kan 2025 2002 bukannya ini. Oh Los Angeles anjing berangkat ini. Oh Los Angeles ya? Iya kan NBA All Star 2026 akan diadakan di Los Angeles, California, tepatnya di dome-nya Clippers. Oh Glome Clippers. Berlangsung 15 Februari 2026. Wah. Bisa tuh. Nah, itu gue bisa pitching tuh. Ya itu lihat dulu DM udah dibahas belum sama Bob. Sulit soalnya minta Kawhi T-Rex. mau tuh gue. Oh, Kalau Kawhi mau tuh gue. Kawhi mau ya. Gue juga masih mau. Kalau itu Masih gue baru bilang gue nggak mau ngejar-ngejaran foto. Kalau itu gue kejar-kejaran sih. Kalau Gue Kawhi. harus nunggu 2 jam beli sandwich 400.000 gue mau sih itu. Kawhi Leonard. Gue bela-belain sih Kawhi. Kalau Los Angeles bisa banget berangkat karena kan gue terakhir yang ditabok Justin Bieber gue Los Angeles. Oke. Karena Pak sih kalau yang kota-kota besar ini pasti diberangkatin biasanya karena kan udah ya kota gede lah big market tuh pasti berangkat tuh bisa Insya Allah ya. Ntar Amin, doakan ya. amin. Iya. Terus kita mau bahas apa tadi? Christmas game open Oh week. opening game Iya. udah diumumkan. Udahlah, Ring itu mah. night Iya. Houston Rockets sama OKC ya. Iya, terus habis itu Houston ada Rockets, OKC. Oktober 22 ya Terus mulainya Lakers ya. ketemu Steph, LeBron ketemu Steph, Golden State Lakers. Tapi Christmas yang udah diumumin 5 game Iya. yang Siapa aja Christmasnya? Game pertama Cleveland main di MSG New York Knicks. Cleveland Knicks itu game Oke. pertama. Oke. Game kedua itu Spurs lawan OKC di Thunder di kandangnya Thunder. Oke. Chet versus Wemby. Oke. Yang ketiga Houston main di Lakers. Oke. KD ke kandangnya LeBron. Yang keempat Dallas Cooper Flag main di Golden State. Yang terakhir Minnesota main di Denver Nuggets. Siapa yang lu paling nantikan? Dari 5 ini. Jujur ya, sebelum karena udahan. match-upnya yang pertama adalah Chet Wemby. Oke. Gue pengen berarti game kedua, dan game yang kedua yang gue pengen nonton surprisingly Ant-Man sama Jokic. Karena yang paling seru lihat match-upnya aja sih yang jadi itu ya. Jadi yang tricky kan ini di luar negeri Christmas game itu di rankingnya yang nomor 1 biasanya paling sedikit lah penontonnya karena Iya. itu Christmas Day banget. Rata-rata orang yang celebrate Christmas sebenarnya tengah hari mereka mesti kayak ada acara sama keluarga Iya, ataupun udah ngumpul-ngumpul. Terus semakin berjalan, semakin menuju ke dinner time itu peaknya tuh. Makanya kenapa ada LeBron, ada Steph. Iya. Tapi buat kita di Indonesia itu mulainya jam 12 malam kan. iya. Jadi game pertama bener-bener lo niat banget bangun. Kalau lo pernah gak bangun yang jam 12? Gue sih pernah sekali. Oke. Tapi gue jadi belum tidur. Gue pernah bangun. Gue bangun jam 12 untuk nonton. Malah gue jadi miss the next game sama Yeah. setengahnya game berikutnya lagi. Jadi lama-lama gue ngorbanin game pertama aja. Susah untuk kita di Indonesia nonton karena
semakin terakhir semakin memungkinkan untuk kita nonton kan. Iya, dari game kedua terakhir. Tapi itu dua yang gue pengen nonton sih. Dua itu ya. Ya. Berarti ya. Soalnya LeBron yang sama Steph ya. Udahlah gitu. Ya maksudnya bukan lawan, kalau LeBron ketemunya Steph itulah yang kita mau Oke, nonton. oke. Lu siapa kok? Mudah-mudahan kok. Dari 5 game tadi yang lu paling nantikan di Christmas game. Kalau opening mah siapa tadi ya? Coba. Yang unik adalah Ya. Kevin Durant menyaksikan Ring Night. Iya, OKC. di OKC. Iya, itu opening sih. night. Itu harus kita tonton. Itu opening night itu. Iya. Opening night itu kalau nggak salah ada siapa, Instagram lu mana Ken? Coba kita lihat ya. Opening night 2 game itu aja. Iya. Enggak yang tadi 22 Oktober itu. Coba Opening game kalau nggak salah cuma 2, terus hari keduanya baru sisanya. Baru Iya. sisanya nih. Opening NBA Opening Week on ESPN Opening ya. week, iya. Opening Week itu tanggal 22 Oktober tuh. 22 sama 23 Cleveland sama New York Knicks tuh tadi. Kayaknya itu bukan Christmas Enggak, game tuh jatuhnya tuh. Itu ya itu 20 Oktober soalnya. Christmas game juga. Ya berarti San Antonio Spurs sama Dallas Maverick, terus lanjut ke OKC Indiana, baru lanjut ke Denver Nuggets sama Golden State Warriors. Itu buat setelah yang OKC opening berarti ya, OKC tanggal 22, 22 sama 23. Pokoknya dua Iya. yang disebut ring night itu opening night itu Iya. benar-benar cuma 2 game biasanya Iya sih. 2 game. Siapa aja tuh? Ya Oke. itu. itu tadi kan Enggak, udah ini. disebut. Enggak, Yang ini itu tadi. opening week. Itu opening week. Oke. Itu enggak ada yang itu Opening bukan night di hari cuma 2 pertama. game. Opening night itu yang menang juara Oke. sama LeBron Steph. Oh sama LeBron Steph udah 2 itu ya berarti. Iya, ya? Rocket sama OKC. Iya Rocket OKC itu udah, itu kan beritanya yang Kevin Durant ya. Oh baru ini opening week-nya berarti Opening ya. week. Iya. Semuanya iya. main di opening week, cuman mereka highlight beberapa yang seru kali ya di situ. Iya, berarti ada 4 pertandingan yang di-highlight sama dia. Semua sih yang main. Semua Iya. 30 tim main semua sih di Iya, opening iya, week. iya, Hari iya. kedua biasanya mereka main semua. Tapi San Antonio Spurs Dallas Maverick pecah sih kayaknya. Biasa Halliburton- aja gua. Bisa. Masa lu gak pengen lihat Wemby Cooper Flag Gue lebih pengen lihat Wemby Chet chat Holmgren. sih. Iya, itu lebih seru tuh si gemuk. Iya, Denver sama Golden State juga nggak itu ya. Tapi Steph lagi latihan gila-gilaan tuh. Dia bilang gua nggak pikir pensiun sih. Kata Steph Curry gitu. Iya, lagi nggak pikir pensiun. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi yang buat menantikan jawaban dari Rico Spinboy, Rico Lubis udah terjawab ya. Iya. Ya, kadang-kadang Kronologisnya begitu. kronologisnya begitu. Kadang-kadang dari obrolan kayak gini nih bisa diijabah tuh. Iya, Kadang-kadang, bener. iya bisa tiba-tiba berangkat loh. Kita nggak tahu, makanya gue bilang prepare dulu aja. Takutnya karena 2026 memang bulan puasa. Lah jangan kan gitu. Gue NBA Finals yang gue berangkat ke Oracle masih di Oakland kan waktu itu. Lebaran hari pertama. Gue sampai gak sholat id itu gue. Iya. Karena gue bingung Embassy Indonesia San Francisco di mana gue mau sholat id. Ternyata gue mereka lebarannya sebelumnya, gue nyampenya udah selesai. Oke. Jadi gue bilang, wah kagak sholat id gue. Iya. Gue lagi sono. Nah jangan bulan puasa mah tetap berangkat gue. Iya. Terawih di Embassy kita Iya, kok. benar. Embassy Los Angeles. Ngincer terawih. Bicara doa dijabah kan seperti gue bilang Paul, kan kita berbulan-bulan sebelumnya gue pernah berandai-andai kan. Iya. Nih Jamoran kalau di sini sih gue suka banget mau nongkrong apa. Walaupun gue belum berhasil foto kan gue berjarak 1 meter depan itu gue kayak ini Iya. pernah dibahas nih lu. Ya gue amazed aja Iya siapa akan tahu. momen itu gitu loh. Ya, oke Scene 7 aja bener kan? Bener. Gue doang tadi. Lu doang tapi. Ya jadi semoga ya karena memang sejauh ini kita bertiga berharap sih. Cuma kita cek DM dulu, abis ini gue cek DM dulu. Asal Paul nggak minta T-Rex aja ya. Kalau dia minta T-Rex Raptors for life. harusnya minta Raptors ya. Jadi thank you buat Rico, Paul, thank you udah nonton episode Sabi. kali ini. Sampai bertemu lagi minggu depan.